Okay, well. Good morning, everyone. So, what's up today? Saya berharap semuanya baik-baik saja ya. Apalagi di pagi yang semangat ini, pagi yang cerah dan ya lumayan sih, nggak mendung, cerah banget sekarang. Kayak suasana hati mereka yang lagi bahagia. Oke, di video kali ini, Mimin After English ingin menjelaskan tentang materi yang selanjutnya seperti yang Mimin kemarin jelaskan itu. Bahwasanya di step pertama kemarin kan ada pronoun. Nah, sudah saya jelaskan kemarin dan sekarang adalah materi yang selanjutnya yaitu verb atau yang disebut dengan kata kerja. Jadi sebuah ucapan itu bisa dikatakan kalimat kalau seandainya ada subjek sama verb. Kalau subjek kemarin itu bisa berupa kata benda, bisa berupa pronoun. Nah, kemudian pasangannya itu adalah verb, baru bisa dikatakan kalimat. Tapi kalau seandainya hanya ada subjek saja tanpa ada verb, maka belum bisa dikatakan kalimat. Atau ada sebuah kata benda bersamaan dengan kata benda lain tapi tidak ada verbnya, maka belum bisa dikatakan kalimat, tapi bisa dikatakan frase. Oke, masuk di materi yang selanjutnya. Kok masuk di materi yang selanjutnya? Masuk di slide yang selanjutnya. Oke, verb. Verb itu kata kerja, dia dibagi menjadi dua, ada kalanya ordinary, ada kalanya auxiliary. Dikatakan ordinary berarti dia adalah kata kerja asli, dan dikatakan auxiliary itu adalah kata kerja bantu. Nah, ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya kalau kata kerja ordinary itu di dalam bahasa Indonesia semua kata kerja yang kamu ketahui itu disebut dengan kata kerja ordinary. Jadi semua kata kerja yang kamu ketahui itu disebut dengan kata kerja ordinary. Mulai dari makan, minum, berpikir, kemudian tidur, apalagi berenang, jalan-jalan. Itu semua kata kerja semua dalam bahasa Indonesia. Nah, dalam bahasa Inggris dia disebut dengan verb ordinary atau kata kerja asli. Bisa dipahami kan? Nah, jadi ketika kamu menemukan dalam bahasa Indonesia ada kata kerja yang semua yang kamu gunakan itu dalam bahasa Indonesia itu disebut dengan kata kerja ordinary dalam bahasa Inggris. Kemudian yang kedua itu adalah auxiliary. Auxiliary itu adalah kata kerja bantu. Dalam bahasa Indonesia nggak ada, karena memang dalam bahasa Inggris ini adalah untuk memasangkan suatu subjek dengan complement atau pelengkap. Itu nanti akan kita bahas. Oke, kita bahas dulu yang pertama, kata kerja ordinary. Nah, ini contohnya. Ada kata sleep, tidur, eat, makan, drink, minum, run, lari, visit, mengunjungi. Nah, jadi semua itu adalah disebut dengan kata kerja ordinary. Intinya seperti yang tadi saya katakan, bahwasanya kalau seandainya ada kata kerja yang kamu ketahui dalam bahasa Indonesia itu disebut dengan kata kerja ordinary. Next, di bagian kedua itu ada auxiliary, kata kerja bantu. Nah, auxiliary itu dibagi menjadi tiga. Jadi kata kerja bantu itu dibagi menjadi tiga. Ada kalanya to be, ada kalanya primary, ada kalanya modal. Slide selanjutnya. Nah, ini macam-macam to be. Macam-macam to be itu ada is, are, ada was, were, ada be, ada been, ada being. Jadi seperti yang saya katakan tadi, bahwasanya auxiliary itu adalah kata kerja bantu. Jadi ada sebuah kalimat yang di situ tidak ada kata kerja ordinary-nya, tapi ketika dipasang auxiliary ini, maka dia sudah bisa dikatakan sebagai kalimat. Contohnya nanti ya. Oke. Nah, ini yang to be, ada is, are, ada was, were, ada be, been, being. Next slide. Nah, ini yang kedua ada primary, yaitu ada do, does, ada did, ada have, has, had. Sometimes do, does, did, have, has, had are to be verbs. Jadi kadang-kadang do, does, did, have, has, had ini itu menjadi verb. Kadang-kadang juga dia menjadi auxiliary. Bedanya apa? Nanti di materi tenses ya kita jelaskan. Jadi do, does, did ini, do, does, did, have, has, had itu sometimes to be
verb. Kadang-kadang itu menjadi verb, tapi kadang-kadang juga menjadi auxiliary. Nah, untuk ciri-cirinya nanti akan kita jelaskan. Next slide. Yang selanjutnya yaitu modal. Di modal ini itu ada will, would, ada shall, should, ada can, could, ada may, might, must, ought to, dan had better. Nah, ini jadi semua modal ini adalah termasuk kata kerja bantu. Nah, ini contohnya. Seperti sebuah contoh, you visit, seperti sebuah contoh yang di ordinary. Itu ada kata you visit her. You itu sebagai subjek, subjeknya berupa pronoun kan, kayak materi yang awal dulu. Subjek yang berupa pronoun. Visit itu adalah sebagai verbnya, verb ordinary. Her-nya itu adalah sebagai objek. Masih ingat kan di materi kemarin? Kalau subjeknya you berarti objeknya you. Kalau subjeknya she berarti pasangannya adalah atau objeknya adalah her. Nah, itu. Dan contohnya adalah kamu mengunjungi dia perempuan. Kemudian contoh yang di auxiliary. Nah, ini seperti you are handsome. You are handsome. Kamu tampan. Kan dalam bahasa Indonesia tidak ada kata kerjanya. Iya kan? Kamu tampan, kamu di sini. Kemudian kamu kakakku, kamu adikku. Itu tidak ada kata kerjanya semuanya. Nah, kalau dalam bahasa Inggris itu harus dipasangkan auxiliary. Bisa berupa to be, bisa berupa primary, dan bisa berupa modal. Baru dia bisa dikatakan sebagai kalimat. Nah, contoh seperti ini, you are handsome, itu bisa dikatakan kalimat. Tandanya apa? Are. Yaitu adalah are yang statusnya sebagai verb yang berupa auxiliary yang berupa to be. Nah, itu disebut dengan kata kerja bantu. Jadi dia bisa menjadikan sebuah tatanan kata itu menjadi kalimat meskipun tidak ada kata kerja ordinary. Itu kalau seandainya verb yang berupa auxiliary. Jadi fungsinya itu. Jadi dia menjadi pelengkap sehingga dia bisa dikatakan kalimat. You are handsome, you are beautiful, kemudian you are smart, you are here, you are my best friend. Nah, semuanya itu adalah bisa dikatakan kalimat karena sudah ada auxiliary atau kata kerja bantu. Nah, udah ya, dari sini semoga bisa bermanfaat atas apa yang saya jelaskan tadi, dan terus dipraktek karena intinya bahasa Inggris itu adalah praktek, bukan dipendam kayak perasaan cinta. Cie. Untuk materi selanjutnya akan kita jelaskan adalah noun, yaitu kata benda. Penasaran kan? Sebenarnya gampang kok, bahasa Inggris itu gampang. Ya seperti yang saya katakan kemarin tuh, sebenarnya semuanya itu gampang. Yang penting kalian paham, itu pasti gampang. Ya, terima kasih atas perhatiannya dan see ya.